Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, meneruskan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Khairi. Saya akan membahas beberapa hal yang kita laksanakan ketika bulan Ramadan, yaitu sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa yang sebaiknya kita laksanakan dan tentu akan mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita sedang berpuasa, begitu tenggelamnya matahari atau waktu maghrib tiba, maka sebaiknya kita bersegera untuk berbuka. Kemudian yang kedua, berbuka dengan kurma atau air putih atau makanan yang manis, itu juga sunnah. Kemudian yang ketiga, ketika kita berbuka puasa, kita juga berdoa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama'u wa abtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Jadi doa itu kita ucapkan ketika kita sedang melaksanakan buka puasa. Kemudian yang keempat adalah makan sahur, karena sahur ini bertujuan agar dalam berpuasa kita bisa lebih tenang dalam ibadah, lebih tenang dan lebih istiqomah dalam ibadah ketika siang bulan Ramadan. Maka sahur adalah hal yang sunnah. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada berkahnya. Kemudian yang kelima, hal yang penting juga adalah ketika berpuasa kita disunahkan untuk meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, seperti ucapan yang berkaitan dengan pornografi, berbohong, ghibah, mencela, ataupun ucapan-ucapan yang lain yang itu akan menghilangkan nilai-nilai puasa kita. Lah, 5 hal tadi kalau kita amalkan, maka itu akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hari yang haram bagi kita melaksanakan puasa, yaitu yang pertama adalah 2 Idul Adha ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tanggal 1 tersebut, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, itu hukumnya haram kita melaksanakan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, karena itu hari Tasyrik. Maka dalam setahun itu 5 hari kita tidak boleh melaksanakan puasa, yaitu 2 Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian 3 hari Tasyrik. Kemudian bila seorang laki-laki membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan dengan sengaja, maka dia harus membayar kafarat atau denda. Kafarat yang pertama adalah ia memerdekakan hamba sahaya atau budak. Kalau dia tidak bisa melaksanakannya, maka dia boleh melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian seandainya dia nggak mampu untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia bisa memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Masing-masing orang miskin mendapatkan 1 mud atau sekitar 6 on. Ini menunjukkan betapa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, maka harus dijaga kesuciannya. Kemudian bagi orang tua atau orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa karena dia sakit yang tidak mungkin untuk sembuh, maka dia boleh membayar fidyah. Sehari diganti dengan 1 mud atau sekitar 6 on
beras. Kemudian demikian juga bagi orang yang hamil atau sedang menyusui. Orang yang hamil atau menyusui, kalau dia khawatir terhadap kondisinya sendiri, misalnya dia hamil atau menyusui, kemudian dia merasa, oh nanti kalau saya hamil, saya tubuhnya nggak kuat, atau nanti saya sakit, ya, maka dia harus mengganti dengan mengqadha puasa pada hari yang lain. Tetapi kalau misalnya dia sedang hamil atau menyusui, kemudian dia juga khawatir terhadap kesehatan anaknya, baik itu anak yang dikandungnya atau anak yang sedang ia susui, maka dia harus membayar, harus mengqadha puasanya, juga membayar dam, yaitu 1 hari 1 mud. Nah, jadi itulah hukum bagi seorang wanita yang hamil ataupun yang menyusui ketika dia tidak berpuasa. Nah, itulah hal yang kita ketahui dari pelaksanaan puasa ini. Oleh karena itu, mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh. Kita jaga puasa supaya puasa kita benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosa yang telah lewat. Ya, kemudian bab selanjutnya tentang iktikaf. Iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW ketika 10 hari terakhir pada bulan Ramadan selalu membangunkan keluarganya untuk beriktikaf di masjid. Nah, ini menjadi kesunatan bagi kita, terutama untuk mencari Lailatul Qadar. Kita gunakan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan untuk melaksanakan iktikaf. Dan iktikaf ini hukumnya sunnah muakkad. Ketika iktikaf, kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca ayat-ayat tertentu, wirid dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk tafakur dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kita itu beriktikaf dan beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, ketika melaksanakan puasa, mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan amal ibadah kita, tadarus Al-Quran, kemudian sholat tarawih, kemudian memberikan buka kepada saudara-saudara kita seiman, karena orang yang memberikan takjil itu akan mendapatkan pahala bagi orang yang melaksanakan, juga orang-orang yang mengikuti takjil bersama itu. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini mari kita gunakan kesempatan untuk semakin meningkatkan iman Islam kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan kita jalani puasa dengan sebaik-baiknya. Semoga puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.